Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nuranisar Hayuning Tias dengan NIM E41192216. Di sini saya akan menjelaskan tentang data warehouse middleware, yang dimana middleware adalah perangkat lunak komputer yang memberikan layanan untuk menghubungkan bagian-bagian berbeda dari sebuah aplikasi dengan sistem operasi. Middleware umumnya digunakan dalam sistem terdistribusi untuk memudahkan pengembang perangkat lunak dalam melakukan komunikasi input maupun output. Yang pertama, pada data warehouse middleware terdapat ETL, yang dimana dasar dari pengolahan data atau juga khususnya adalah big data. Konsep-konsep yang ada dalam ETL, yang pertama metadata, yang artinya data tentang proses dari sebuah ETL. Yang kedua extraction, yang dimana artinya proses ekstraksi dari sumber data yang relevan dan efisien. Yang ketiga adalah transformation, yang dimana proses manipulasi terhadap sebuah data dari sistem atau sumber ke format lain untuk dijadikan informasi yang lebih bermakna. Yang terakhir yaitu adalah loading, yang dimana memindahkan data yang telah ditransformasi ke dalam data warehouse. Selanjutnya yaitu adalah extraction, yang dimana di dalam extraction terdapat CDC, Change Data Capture, yang berguna untuk mengekstraksi sebuah analisis. Selanjutnya yaitu cara mengenali perubahan data. Yang pertama timestamp, yang dimana sistem yang menyimpan timestamp terhadap waktu insert dan update yang berguna supaya CDC tidak perlu mencari secara menyeluruh. Yang kedua, trigger, digunakan untuk mengupdate data pada sebuah warehouse, tetapi trigger jarang digunakan karena akan menurunkan informasi dari suatu sistem. Yang terakhir adalah file compare, yang dimana perbandingan antara data baru dengan data warehouse yang sudah ada, tetapi teknik ini kurang akurat karena menggunakan metode yang dinamakan snapshot. Selanjutnya transformasi. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam transformasi. Yang pertama, konversi format. Yang kedua, manipulasi string. Yang ketiga, fungsi aritmatik. Keempat, conditional assignment. Yang kelima, agregasi. Yang keenam, conditional branch. Yang ketujuh, referential integrity. Yang kedelapan, surrogate key resolution. Dan yang terakhir, user written. Selanjutnya yaitu querying, yang dimana penampilan data. Querying yaitu kemampuan untuk menampilkan data dari database untuk diolah lebih lanjut yang biasanya diambil dari tabel-tabel dalam database. Dalam data warehouse querying yang digunakan adalah query yang sangat kompleks yang dapat digunakan untuk tujuan analisa dalam suatu data. Yang terakhir yang terdapat pada data warehouse middleware yaitu resource database, yaitu mencari data. Pengambilan resource database yaitu data resource database didapatkan dari banyaknya kumpulan data yang ada pada sebuah database tersebut. Data resource tersebut biasanya berupa data yang sudah terorganisasi yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dalam sebuah komputer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.